saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya yang dimulai dari saya sendiri, yaitu saya Nurul Aini Mutmainah. Saya Lintang Mulia. Saya Sofia. Kami sedang melakukan penyuluhan agrosilvo di daerah Desa Penghidupan, yang dimana terdapat tanaman kelapa sawit dan pohon meranti. Berikut video cuplikannya. Di Desa Penghidupan, sistem agrosilvo kompleks diterapkan dengan mengkombinasikan kelapa sawit sebagai tanaman utama dan pohon meranti sebagai tanaman kehutanan. Sawit memberikan hasil ekonomi jangka menengah, sedangkan meranti menjadi investasi jangka panjang bernilai tinggi. Pohon meranti ditanam di sela-sela pasar mati, karena pohon meranti dapat tumbuh dengan baik apabila permukaan atas tanah tertutup oleh pasar mati. Dari sisi ekonomi, petani tidak hanya bergantung pada hasil sawit, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari pohon meranti di masa depan. Sistem ini membantu meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan perencanaan dan pendampingan yang tepat, agroforestry sistem agrosilvo kompleks pada sawit dan meranti di Desa Penghidupan, Kampar, menjadi solusi pengelolaan lahan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi. Inilah pola tanam pohon meranti letak di tengah-tengah tanaman kelapa sawit. Berikut adalah bentuk fisik pohon meranti yang berusia 19 tahun yang terletak pada pasar mati. Berikut bentuk fisik pohon meranti yang tidak terletak pada pasar mati, sehingga pohon bisa dibilang gagal. Kalau Pak, tanaman meranti itu pada umur berapa ditentukan pasar mati ya, Pak? Oh, kalau bisa dari mulai menanam. Oh, berarti Tapi kan dari pasar mati itu langsung dibuatkan spesifik ya, tanamnya itu, Pak? mulai menanam. Kita tak perlu pupuk lagi. Kompos saja yang jadi pupuk. Karena mereka kan tak terbiasa kimia di dalam hutan. Biasa kimia. Kita kalau adik-adik nanti pengen memupuknya, analisa pupuk apa yang bagus untuk meranti kan bisa. Nah, tahu dalam 15 tahun tu dia sudah sebesar drum kan, bisa kena temuan pupuknya. Maksudnya begini, apakah kalau ditanam dulu, habis itu setelah itu baru kisaran umur berapa tahun kemudian baru ditumpuk pasar mati gitu? Bisa, seperti itu bisa. Ini kan masih pembibitan, Pak. Ya. Pembibitan inilah meranti. Ya. Itu langsung tertutup dengan gawangan mati atau gimana, Pak? Kalau masih bibit enggak. Nah, tapi Bibit enggak. dikasih ruang deh ya. Ya, kalau bibit seperti biasa, ini kita buatnya. Tapi kalau setelah kita nanam seperti ini, kalau bisa ya dia agak ditutup apanya. Berarti waktu pindah tanam dia, Pak. Iya. Itu kan kita udah lihat ini apa pasar matinya. Nah, dia tanam aja salah pasar mati ini. Tanam ini. Ini kan sambil kita ngurus sawit, bisa diurus itu juga kan diperhatikan. Kalau mau perhatikan, kan jarang diperhatikan. Sudah tahun pertama tuh ya, kami ada perawatan gotong royong. Jadi ini, Pak, ini kan masih berjalan pertama nih, Pak. Ya, Apakah setelah nanti dipanen, apakah akan ditanami lagi pohon merantinya? iya menunggu umur 7 tahun lagi. Tanam lagi. Ya, Pak, kalau itu umur 7 tahun lagi. pada saat penanaman selanjutnya apakah perawatannya akan lebih diapakan lagi? Ya tentu berdasarkan pengalaman yang ada ini. Dan tentu kita terapkan lagi untuk penanaman berikutnya. Mungkin ada kelainan lah sedikit perawatannya karena kita belajar di sini kan. Nah, sudah tahu dia setelahnya. Tidak di Pruning, ya. pruning. Iya. Berarti di penanaman selanjutnya akan Akan. di pruning dari Iya. Ditata dari awal. awal. Ini tingginya, Pak. Ya.
dengan pohon sawit dan pohon meranti. Dengan nggak merata nih Pak. Apakah terjadi kerubutan cahaya matahari Pak? Sepertinya tidak, Karena karena ada yang ternak, misalnya kan ini ada yang lebih tinggi pohon merantinya seperti ternaungi pohon sawit. sepertinya tidak kayaknya ya, karena dia memberi cahaya kapan nih. Memang ada mungkin pengaruhnya sedikit banyaknya, tapi kan tidak fatal. Dia kan meranti ini daunnya jarang-jarang itu. Berarti ada selanya. Ya ada selanya. Mungkin karena itulah dia cocok di tengah sawit. Sekian video kami.